Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santi Yulianti, nomor induk mahasiswa 220140098. Kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang hak dan kewajiban warga negara pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, dosen pengampu Hadriansa Eskom Mkom. Baik, langsung saja saya akan membahas materi tentang hak dan kewajiban warga negara. Hak dan kewajiban warga negara. Berikut ada pengertian dari hak, kewajiban, dan warga negara. Hak adalah segala sesuatu yang pantas dan mutlak untuk didapatkan oleh individu sebagai anggota warga negara sejak masih berada dalam kandungan. Hak pada umumnya didapat dengan cara diperjuangkan melalui pertanggungjawaban atas kewajiban. Kemudian ada kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan atau kewajiban untuk melaksanakan oleh individu sebagai anggota warga negara guna mendapatkan hak yang pantas untuk didapat. Kemudian ada warga negara. Warga negara adalah penduduk yang sepenuhnya dapat diatur oleh pemerintah negara tersebut dan mengakui pemerintahannya sendiri. Selanjutnya, adanya hak dan kewajiban secara timbal balik. Nah, maksud di sini adalah sebagai warga negara, bentuk keterikatan kita terhadap negara adalah adanya hak dan kewajiban secara timbal balik. Maksudnya timbal balik adalah antara individu dengan individu dan kelompok dengan kelompok. Kemudian warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara. Juga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negara. Jadi maksudnya adalah warga negara itu memiliki hak dan kewajiban terhadap negara. Kemudian sebaliknya negara itu memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negaranya. Selanjutnya, negara Republik Indonesia. Pengaturan hak dan kewajiban warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Nah, itu jadi di Indonesia itu pengaturan hak dan kewajiban itu sudah diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Kemudian hak dan kewajiban warga negara Indonesia berdasar pada kedaulatan rakyat. Nah, maksudnya ini adalah hak dan kewajiban warga negara Indonesia yang berada pada ide kedaulatan rakyat yang bersumber pada Pancasila, yaitu pada sila keempat. Selanjutnya ada contoh dari hak dan kewajiban warga negara. Ada hak, itu hak warga negara mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. Terdapat pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar hak ini, negara berkewajiban memberi pekerjaan dan penghidupan bagi warga negara untuk merealisasikan pemenuhan hak warga negara tersebut. Pemerintah tiap tahun membuka lowongan pekerjaan di berbagai bidang dan memberi subsidi kepada rakyat. Kemudian ada kewajiban. Kewajiban warga negara terpenting saat ini adalah kewajiban membayar pajak. Nah, itu terdapat pada pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945. Dengan maksudnya pendapatan pajak Jadi dengan maksud dari pendapatan pajak itu
dari warga negara, maka pemerintah negara juga akan mampu memenuhi hak warga negara, yakni hak mendapatkan penghidupan yang layak. Berikutnya ada penentuan warga negara. Nah, pertama itu ada asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran. Yang pertama ada asas Lus Soli, yaitu asas yang menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan dari tempat di mana orang tersebut dilahirkan. Nah, itu adalah asas Ius Soli, yaitu ditentukan dari di mana tempat seorang itu dilahirkan. Kemudian ada asas Lus Sanguinis, yaitu asas yang menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan keturunan dari orang tersebut. Nah, jadi itu adalah asas Ius Sanguinis, yaitu berdasarkan keturunan dari orang tersebut atau berdasarkan dari keturunan orang tuanya. Kemudian ada asas kewarganegaraan berdasarkan perkawinan. Yang pertama ada asas persamaan hukum, yang didasarkan pandangan bahwa status kewarganegaraan suami dan istri adalah sama dan satu. Jadi pandangan status kewarganegaraan suami dan istri ini adalah sama dan satu, dan itu termasuk dalam asas persamaan hukum. Kemudian ada asas persamaan derajat. Nah, itu berasumsi bahwa suatu perkawinan tidak menyebabkan perubahan status kewarganegaraan suami atau istri. Jadi dalam asas persamaan derajat ini suatu perkawinan itu tidak menyebabkan perubahan status kewarganegaraannya. Kemudian ada pewarganegaraan atau naturalisasi dengan syarat dan prosedur tertentu. Jadi pewarganegaraan atau naturalisasi ini adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan. Jadi dalam pewarganegaraan atau naturalisasi ini di mana terdapat ada beberapa syarat, seperti misalkan ada pengumpulan fotokopi identitas diri ya. Kemudian adanya syarat-syarat lainnya dari negara sebelumnya berasal. Terus kemudian dikumpulkan berkas-berkas fotokopi-fotokopian itu ke negara yang kita mohon untuk kita tinggal di sana. Nah, salah satu contoh dari naturalisasi ini yaitu ada siapa namanya itu? Christian Gonzalez, itu salah satu yang termasuk naturalisasi, di mana yaitu berpindah kewarganegaraan karena adanya suatu pekerjaan. Contohnya lagi ada Irfan Bahdim. Nah, itu juga merupakan dari naturalisasi atau dengan syarat dan prosedur tertentu. Oke, kemudian ada kewarganegaraan citizenship, memiliki arti keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara negara dengan warga negara. Nah, jadi di sana ada kewarganegaraan yuridis dan ada kewargaan sosiologis, kewarganegaraan formal, dan kewarganegaraan material. Nah, di mana yang dimaksud dengan kewargaan dalam arti yuridis itu ditandai dengan adanya ikatan hukum antara orang-orang dengan negara. Kemudian ada kewarganegaraan sosiologis, itu artinya adalah adanya ikatan emosional seperti ikatan perasaan, ikatan keturunan, ikatan nasib, ikatan sejarah, dan ikatan tanah air. Dengan kata lain, ikatan ini lahir dari penghayatan warga negara yang bersangkutan. Kemudian ada kewarganegaraan dalam arti formil.
menunjukkan pada tempat kewarganegaraan. Dalam sistematika hukum, masalah kewarganegaraan berada pada hukum politik, ya. Jadi dalam arti formal itu kewarganegaraan itu berada pada hukum publik. Kemudian ada kewarganegaraan dalam arti material, yaitu menunjuk pada akibat hukum dari status kewarganegaraan, yaitu adanya hak dan kewajiban warga negara. Nah, selanjutnya ada status kewarganegaraan. Di sana ada apartheid, kemudian bipartite dan multipartite. Nah, jadi apartheid itu adalah istilah untuk orang-orang yang tidak memiliki status kewarganegaraan. Kemudian ada bipartite, istilah untuk orang-orang yang memiliki status kewarganegaraan ganda atau dwikewarganegaraan. Kemudian ada multipartite, yaitu istilah untuk orang-orang yang memiliki status kewarganegaraan 2 atau lebih. Selanjutnya ada wujud hubungan warga negara dan negara. Di sana ada peranan pasif. Peranan pasif ini adalah kepatuhan warga negara terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian ada peranan aktif, yaitu merupakan suatu aktivitas warga negara untuk terlibat atau berpartisipasi serta ambil bagian dalam kehidupan bernegara, terutama dalam mempengaruhi keputusan publik. Kemudian selanjutnya ada peranan positif. Nah, itu merupakan aktivitas warga negara untuk meminta pelayanan dari negara untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selanjutnya ada peranan negatif, yaitu merupakan suatu aktivitas warga negara untuk menolak campur tangan negara dalam persoalan pribadi. Jadi wujud hubungan antara warga negara dengan negara itu ada peranan pasif, terus peranan aktif, juga ada peranan positif dan peranan negatif. Jadi di Indonesia hak dan kewajiban negara Indonesia itu sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hubungan antara warga negara dengan negara Indonesia digambarkan dengan baik dalam pengaturan mengenai hak dan kewajiban, baik itu hak dan kewajiban warga negara terhadap negara maupun hak dan kewajiban negara terhadap warganya. Yaitu tadi presentasi yang telah saya sampaikan mengenai hak dan kewajiban warga negara. Semoga kalian bisa mengerti dan dapat memahami apa yang telah saya sampaikan, dan jika kalian masih kurang paham atau kurang mengerti, kalian bisa tinggal tulis di kolom komentar ya. Jadi akhir kata dari saya sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.